Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putulia Rusta Dewi, NIM 21130411024 dari Pendidikan Biologi kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan saintifik, pendekatan TPACK, bahan ajar kurikulum 2013, dan bahan ajar kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan! Nah, yang pertama itu ada pendekatan saintifik, di mana merupakan model pembelajaran yang menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Adapun ciri-ciri dari pendekatan saintifik ini, yang pertama berpusat pada peserta didik, kemudian yang kedua itu melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan inteleknya, seperti keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, selanjutnya itu mengenai langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang dimana terdiri dari 5 pengalaman belajar pokok. Nah, pada gambar di sebelah ini merupakan tabel dari langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu ada mengamati. Adapun kegiatan belajarnya itu yang dapat dilakukan yaitu dapat membaca, memperhatikan, mengamati, mendengar, dan melihat. Adapun kompetensi yang dikembangkan yaitu melatih keseriusan dalam mencari informasi. Kemudian yang kedua ada menanya. Adapun kegiatan belajar yaitu membuat pertanyaan mengenai informasi yang belum dimengerti atau untuk memperoleh data tambahan. Adapun kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan rasa ingin tahu dan melatih keterampilan dalam membuat suatu pertanyaan. Kemudian yang ketiga itu ada mengumpulkan informasi. Adapun kegiatan belajar yaitu melaksanakan eksperimen, melihat objek dan melakukan wawancara atau observasi. Adapun kompetensi yang dikembangkan yaitu melatih ketelitian, kemudian menghargai, hormat, dan melatih keterampilan dalam berkomunikasi. Kemudian yang keempat itu ada mengasosiasikan. Nah, adapun kegiatan belajar yaitu mengolah informasi yang telah didapat. Adapun kompetensi yang dikembangkan yaitu melatih sikap jujur, mampu bekerja sama, dan keterampilan dalam mengimplementasikan suatu prosedur. Kemudian yang kelima itu ada mengkomunikasikan. Adapun kegiatan belajar yang dapat dilakukan yaitu mempresentasikan hasil dari pengamatan. Nah, kompetensi yang dikembangkan yaitu melatih keterampilan berpikir secara sistematis serta melatih cara berbahasa yang baik. Nah, selanjutnya itu mengenai model pembelajaran saintifik, yang dimana ada 3 model pembelajaran yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Itu merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajarannya. Kemudian yang kedua, itu ada pembelajaran berbasis masalah atau sering dikenal dengan problem-based learning. Nah, hal ini itu menghadirkan masalah yang kemudian peserta didik itu mendapat pengetahuan penting dalam masalah tersebut dan siswa itu diharapkan mahir dalam memecahkan suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga itu ada pembelajaran berbasis inquiry. Nah, hal ini itu lebih menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Artinya, peran siswa itu yaitu mencari dan menemukan sendiri materi pembelajaran. Sedangkan tenaga pendidik itu berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Selanjutnya itu mengenai materi pendekatan TPACK. Nah, TPACK ini atau Technological, Pedagogical, Content, dan Knowledge ini merupakan jenis pengetahuan baru yang harus dikuasai oleh guru untuk dapat mengintegrasikan teknologi dengan baik dalam proses pembelajaran. Nah, TPACK ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada teknologi, yang kedua itu ada pedagogik, dan yang ketiga itu ada konten pengetahuan. Nah, selanjutnya itu mengenai unsur-unsur TPACK. Ada 7 unsur. Yang
Pertama itu ada Pedagogical Knowledge atau PK. Nah, ini berisi pengetahuan yang harus dikuasai oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya itu seperti metode mengajar, pengelolaan kelas, merencanakan pembelajaran, dan penilaian kegiatan siswa. Kemudian yang kedua ada Content Knowledge atau CK, itu merupakan proses yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran yang terkait dengan materi yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada Teknologi Knowledge atau TK, itu merupakan pengetahuan tentang pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat itu ada Pedagogical Content Knowledge. Kemudian yang kelima itu ada Technological Content Knowledge. Kemudian yang berikutnya itu ada Technological Pedagogical Knowledge. Dan yang terakhir itu ada Technological Pedagogical Content Knowledge atau yang dikenal dengan TPACK. Nah, selanjutnya itu mengenai contoh TPACK dalam pembelajaran biologi, khususnya itu pada sistem pencernaan. Nah, pada aspek PK itu, guru itu menggunakan metode presentasi di kelas dan peserta didik atau siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian dari aspek CK itu, guru memberikan penugasan pada setiap kelompok untuk mengidentifikasikan organ-organ dari sistem pencernaan serta fungsinya dan menampilkannya dalam bentuk PDF. Kemudian yang ketiga itu ada aspek TK-nya. Peserta didik diminta untuk presentasi melalui laptop yang terhubung dengan layar proyektornya. Nah, materi berikutnya itu mengenai bahan ajar kurikulum 2013. Nah, bahan ajar itu merupakan seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis dan pada dasarnya berisi mengenai pengetahuan, nilai, sikap, tindakan, dan keterampilan yang berisi pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, konsep, prinsip, dan proses yang terkait dengan pokok bahasa tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun bahan ajar, yang pertama itu ada bahan ajar visual, yaitu bahan ajar yang penggunaannya itu dengan indera penglihatan, yang terdiri dari bahan cetak seperti enhalt, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, foto atau gambar, serta ada juga yang non-cetak itu seperti model atau maket atau yang dikenal dengan miniatur. Kemudian yang kedua itu bahan ajar audio, yaitu bahan ajar yang penggunaannya itu menggunakan indera pendengaran yang ditangkap dalam bentuk suara. Contohnya itu seperti kaset, radio, dan compact disc audio. Kemudian yang ketiga itu bahan ajar audio visual, yaitu bahan ajar yang dapat ditangkap dengan indera pendengar dan indera penglihatan. Contohnya itu seperti video dan film. Materi selanjutnya mengenai bahan ajar kurikulum merdeka. Terdapat 3 jenis bahan ajar, yaitu modul ajar, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana dalam modul ajar ini terdiri atas tujuan, langkah, media pembelajaran, serta proses asesmen yang semuanya itu dilakukan untuk mencapai maksud dari penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam modul ini, guru diberi keluasan untuk menentukan serta melakukan modifikasi yang sudah disediakan oleh kementerian. Dan asalkan itu masih sesuai dengan isi serta karakteristik dari proyek yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua itu ada modul ajar, terdiri atas kumpulan topik yang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Yang contoh modul ajarnya itu sudah disediakan khusus oleh pemerintah, dan guru itu diperbolehkan untuk melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga itu ada buku teks, di mana terdiri atas 2 jenis buku teks. Yang pertama, buku teks untuk siswa, dan buku teks yang dijadikan panduan guru dalam kegiatan belajar dan mengajar. Sekian dan terima kasih.